Halo pemirsa, selamat datang dalam acara P430 yang kita nanti-nantikan bersama dengan saya, Philip Mantova. Saya percaya episode kali ini akan sangat memberkati kehidupan Anda. Saya ada satu pemikiran hari ini yang saya ingin bagikan dengan Anda. Kadang-kadang, apa yang kita alami di dunia ini sementara saja. Kalau kita punya uang, kita punya segalanya, bahagia, banyak sekali teman yang mendekati kita. Tapi bagaimana kalau seseorang mengalami penderitaan? Sakit contohnya, apalagi jikalau sakit penyakitnya menjijikkan bagi banyak orang, bahkan bagi keluarganya sendiri. Biasanya teman-teman pun lari dari kehidupan kita. Tapi jangan khawatir, ini kabar baiknya. Kami masih bersama dengan Anda, kami masih percaya bahwa sesuatu yang baik masih bisa terjadi dalam hidup Anda. Dan bukan cuma itu, apapun yang Anda alami hari ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus setia. Dan sebentar lagi kalau Anda mengalami mujizat dari Dia, ingatlah Dia melakukannya, Dia menyembuhkanmu, dan Dia memberikan apa yang menjadi jawaban bagi doamu hanya karena satu alasan, karena Dia sangat mengasihimu. Jangan kemana-mana, tetap di sini, sebab sebentar lagi Anda akan mengalami kuasa-Nya dan kasih-Nya yang luar biasa. Thank you, Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Siapa percaya diberkati oleh Tuhan? Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yes. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Dia dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan dengan penuh kerinduan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat dengan
Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal selalu, tinggal di hadiratmu, oh, tinggal di hadiratmu. Pemirsa, kebiasaan buruk manusia adalah suka menghakimi orang lain. Kalau ada orang yang sakit atau menderita, apalagi jikalau penyakitnya betul-betul menjijikan buat orang lain, seringkali kita bertanya, dosa apa ya yang pernah dia lakukan sehingga dia menerima semua hukuman ini dari Allah? Tapi sebenarnya tidak demikian, karena Tuhan tidak berpikir sama dengan manusia. Yang pasti yang saya tahu, dalam segala sesuatu Tuhan Yesus selalu memperlakukan orang lain dengan kasih. Yesus selalu menyembuhkan dengan kasih. Kita baca langsung aja di ceritanya di Markus pasal yang pertama ayat 40. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dari ayat yang barusan kita baca, sekalipun kita belum mengetahui akhir ceritanya, langsung dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang kusta ini belum mengenal Yesus. Dan dia juga belum tahu janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ketika dia berkata sama Tuhan, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku," berarti dia tidak yakin apakah kesembuhannya merupakan kehendak Tuhan atau tidak. Yang pasti, dia sudah melihat bukti-buktinya. Begitu banyak orang yang sembuh di dalam nama Yesus. Dan dia ingin berkat itu bagi dirinya. Nah, sama dengan kita hari ini. Mungkin kita merasa kita ini belum kenal Tuhan, belum tahu apa yang ditulis di dalam Alkitab, apalagi kita bukan dari latar belakang orang Kristen. Tapi ingatlah, yang saya beritakan ini adalah kasih, bukan roh agamawi. Bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Asal kita mau dengan rendah hati aja minta bantuannya, pasti dia dengarkan. Seringkali yang jadi masalah adalah karena dia tidak kelihatan. Maka kita percaya bahwa dia tidak ada. Atau kalau Tuhan itu ada, dia pasti jauh sekali tidak bisa dengar doa saya. Iman seperti itu kekanak-kanakan. Sama seperti anak kecil yang ketika lihat papa mamanya dia bahagia, anak balita, tiba-tiba papa mamanya tidak ada di depannya, mungkin pergi ambil botol minum atau apa, tiba-tiba menangis sejadi-jadinya, merasa dunia sudah berakhir, papa mamanya sudah hilang, tidak akan kembali lagi. Jangan punya iman seperti itu. Kita harus percaya bahwa sekalipun Tuhan tidak kelihatan, Dia ada dan Dia mendengarkan doa kita. Cukup kita dengan rendah hati seperti orang kusta ini, sambil berlutut kalau perlu, meminta bantuannya dengan terus terang, "Tuhan, sekalipun aku belum mengerti tentang Engkau, belum tahu apa yang ditulis di dalam Alkitab, Tuhan, aku mohon maukah Engkau membantuku?
Di dalam nama Yesus, jangan lupa katakan itu, di dalam nama Yesus. Sebab nama itulah yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah tanpa rintangan, tanpa halangan, tanpa tangga-tangga yang terlalu tinggi maupun panjang, tanpa syarat-syarat, diterima langsung di hadapannya. Kalau Anda dan saya memilih untuk mengeluh, mengomel, apalagi menyalahkan Tuhan untuk keadaan kita dan penderitaan kita, Tuhan tetap sayang sama kita atau tidak? Tetap. Tapi Dia akan mengasihi kita dengan pedih hati. Dan itu tidak beruntung buat kita. Tapi kalau kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku tidak mengerti segala sesuatu di hidup ini. Tapi please tolong aku di dalam nama Yesus. Lihatlah, mujizat tiba-tiba dan tidak pernah Anda duga, yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah muncul di dalam hati kita, yang tidak berani kita doakan, Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Sedikit kesaksian singkat saja. Waktu saya kecil, mama saya berdoa bagi saya. Karena saya sering step, kejang-kejang, lalu syaraf saya bermasalah. Dan juga pikiran saya, otak saya pasti ada kerusakan. Sebab di dalam perkara-perkara sederhana seperti mengingat nama dan kelas, saya tidak bisa. Di usia anak-anak lain sudah bisa melakukannya. Namun, mama saya dengan rendah hati, tidak tahu banyak tentang Yesus, tapi pernah mendengar orang-orang yang pernah disembuhkan di dalam nama Tuhan. Apalagi mama-mama yang pernah cerita, anaknya disembuhkan di dalam nama Yesus. Mama saya berdoa dengan sederhana, Tuhan Yesus, kalau Engkau memang ada, bantu aku ya, bantu anakku Philip, bantu keluarga kami. Tolong sembuhkan dia, jangan biarkan dia mati. Waktu itu saya umur 6 tahun. Dan detik itu juga saya mengalami mujizat. Meskipun waktu itu saya berobat di negeri orang, di luar negeri. Mama saya berdoa dari Indonesia, bermil-mil jauhnya melewati, harus melampaui samudera. Tapi nama Yesus berkuasa, tidak ada jarak di dalamnya. Immediately, langsung secara tiba-tiba, tubuh saya sehat, otak saya pulih, dan saya bisa berjalan normal, ingat nama saya, dan bahkan bisa juara kelas. Maukah Anda minta tolong dengan Tuhan? Cukup berkata, bantulah aku, maka Dia akan datang di ruang tamumu. 姊妹她因为小脑萎缩，所以造成长期走路不方便，2个月都要透过这个拐杖来走路，助行器。但是刚刚同工为她祷告的时候，她发觉她有很大的突破，她不需要靠这个能够走路了。给我看一下，你以前用那个走路的时候是怎么样子？哦，以前会晃，现在比较不会晃了。你给我看以前怎么走，用那个怎么走？以前是怎样走？现在呢？现在怎么样走？现在，来。在你同在里，有奇妙的医治，唯有 Yesus menyembuhkan dengan kasih. Ayat berikutnya sangat menarik sekali. Langsung kita baca. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya. Jangan lupa bagian ini pemirsa. Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, bedanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan dengan orang-orang lain yang mengklaim punya kuasa kesembuhan adalah Tuhan Yesus selalu melakukannya dengan kasih. Dia tidak pernah menghakimi Anda karena keadaan dan penderitaan yang Anda alami. Seolah-olah Anda pernah berbuat dosa apa gitu. Setiap orang pasti punya dosa. Tetapi kalau Tuhan mau tolong orang itu, Tuhan tidak akan ungkit-ungkit dosanya. Selain itu, apa maksudnya kasih? Berarti Tuhan itu memberi, tidak pamrih. Kami juga selalu berada membawa acara ini ke hadapan Anda di televisi. Kami harus membayar harga yang mahal. Tapi tidak pernah sekalipun dari episode yang pertama, saya meminta uang dari pemirsa. Semua ini bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Karena kasih Tuhan mencukupkan kami. Sehingga bagi banyak orang, anak-anak Tuhan yang berkorban supaya acara ini terus mengudara setiap
setiap kali, setiap episode tidak pernah gagal kami hadirkan ke dalam hidup Anda adalah untuk memberkati Anda, supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang menderita dihiburkan, supaya yang terhilang diselamatkan, supaya yang berdosa dibebaskan. Dan saya percaya Tuhan mau. Bukti program ini ada sebagai sebuah bukti bahwa Dia masih mengasihi Anda dan menerima Anda apa adanya. Itulah bedanya juga dengan kalau kita datang ke orang pintar atau orang-orang tertentu dan mereka selalu memberikan sebuah harga dan syarat-syarat yang begitu memberatkan kita. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia mengasihi kita. Dan Tuhan tidak jijik dengan keadaan kita, apalagi sakit penyakit kita. Di dalam cerita ini, si orang kusta seharusnya bisa sembuh cuman dengan satu perkataan Tuhan Yesus. Ada banyak cerita di Injil yang seperti itu. Tapi Tuhan, kenapa kok mau bersedia untuk mengulurkan tangannya pegang orang sakit kusta? Pernahkah Anda melihat orang sakit kusta? Saya pernah. Menjijikkan sekali. Orang yang paling baik pun, bahkan keluarganya sendiri kalau tidak hati-hati, ibu kandungnya sendiri pun akan jijik memegang dia. Belum lagi faktor resiko tertular. Tapi Tuhan seharusnya bisa sembuhkan cuma dengan ucapkan satu kata. Sebab bagi Tuhan kesembuhan bukan kuasa. Kuasa itu mudah bagi Dia punya semuanya. Bagi Tuhan yang besar adalah kasih. Karena yang dibutuhkan oleh orang kusta ini bukan cuma kesembuhan, tapi juga penerimaan. Karena dia kurang kasih, sudah tidak pernah dijamah oleh orang-orang yang mencintai dia. Dulu kawan-kawan lamanya yang sudah meninggalkan dia, tidak mau dekat dengan dia lagi. Tuhan jamah dia, ketika Tuhan jamah tubuhnya, sesuatu dikembalikan dalam hatinya. Dia kembali merasa berharga, kembali merasa diperhatikan, disayang, dikasihi. Itu yang Tuhan berikan dulu. Lalu ketika itu juga, ketika Tuhan berkata, jadilah tahir, sembuh total. Kita semua tahu kusta tidak mudah sembuh atau tidak dapat sembuh. Tetapi kasih Tuhan, Dia tergerak dengan belas kasihan. Dan kalau Tuhan sudah tergerak dengan belas kasihan, hati-hati, kuasa segera datang. Kuasa yang menciptakan dunia akan menciptakan tubuh dan bagian tubuh yang baru yang telah rusak di dalam dirimu. Maukah Anda dikasihi Tuhan? Siapkan hatimu. Cukup percaya saja. Jesus is here. Yesus ada di sini. Dan Dia sangat mencintaimu. Dan Dia segera akan menyembuhkan. 这位先生他被高压电烫伤，全身的皮肤有55%的面积都灼伤。经过21次手术，他的脚没有办法抬起来走路，要拖着走，手也没有办法举高。可是他现在得到神的医治，他可以走路，而且手可以举起来碰到他的头。感谢神，把荣耀都归给神。站起来，我们一起站起来大家站起来。哦，哈利路亚，哈利路亚 ，Come on！ 给神最热烈的掌声。我相信会有神迹，我相信全能神。哈利路亚，你可以过来吗 ？Please let your hands to this gentleman. 我们把我们的手向这位弟兄举 Let's 起。 pray that his healings will be perfected with a new skin. 我们来祷告，让他的医治是完全的医治，有 That 新 all 的 his 皮肤要来到。 neighbors will be stunned by what Jesus has done for him. 他的邻居都要因为耶稣在他身上所行的神迹讶异。 People will see and glorify God because God has been good to him. 人们要看见神对他的良善，来荣耀赞美神你。相信吗？会有相信神迹。相信会有神迹。把你的手举起来，来，我们去祝福他，为他祝福用我们全部信心来祝福他，会有神迹。我们相信会有神迹，没有任何一件事是对神在神很难成困，对，nothing is too difficult。在神没有难成的事。 Amen。哦，我们 ，if you can speak in tongues, speak in tongues。你可以用方言祷告的话，用方言来祷告。哦，拉巴嘎嘎嘎呀Give him new skin, Father。神给他新的皮肤，耶稣的名。领受他的恩膏，奉告主耶稣基督的名。哈利路亚！ Yesus menyembuhkan dengan kasih, dan terimalah mujizat Anda hari ini. Mari kita baca akhir cerita ini sebelum saya akan berdoa bagi setiap pemirsa. Lalu apa yang terjadi? Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu,
dan ia langsung menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan sebuah peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Sekarang juga Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda dengan kasih. Maukah Anda menerima kasih-Nya? Saya minta Anda untuk mengulurkan tangan ke hadapan layar televisi di depan Anda, dan saya akan mengulurkan tangan saya ke hadapan kamera. Dan saya percaya kasih Tuhan akan mengalir di mana Anda berada dan akan menyembuhkan Anda. Cukup ulurkan tangan Anda dan berdoa bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, tolonglah aku. Aku perlu bantuan-Mu. Maukah Engkau menyatakan kuasa-Mu? Di dalam nama Yesus. Tetap ulurkan tanganmu, saya mulai berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, sembuhkan setiap orang yang sakit saat ini juga. Tuhan menunjukkan pada saya saat ini juga orang-orang yang khususnya sakit step. Beberapa ibu-ibu yang mendengarkan saya saat ini juga menonton televisi ini, anak Anda sering step. Mungkin sudah ada kerusakan otak yang dikhawatirkan demikian. Tapi percayalah, kalau Anda cukup meminta dengan rendah hati, tidak dengan bersungut-sungut, Tuhan akan datang. Saya melihat anak-anak yang step, saya melihat anak-anak kecil saat ini juga disembuhkan Tuhan. Satu persatu disembuhkan Tuhan. Di mana Anda berada sekarang, Tuhan datang. Dia nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Kalau Anda beriman dan di dalam nama Yesus, Anda langsung masuk hadirat Allah. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Pasien-pasien epilepsi. Saya merasa ada orang-orang yang epileptik yang sekarang juga dijamah Tuhan dan serangan itu tidak akan pernah kembali lagi kepadamu. Terimalah mujizat itu. Yesus menyembuhkan dengan kasih. Terimalah kasih Yesus kepadamu. Haleluya. Amin. Pemirsa, saya percaya sesuatu sudah terjadi. Seperti peringatan Tuhan Yesus, jangan pergi kemana-mana. Beritahukan kepada imam, tunjukkan dirimu kepada dokter maksudnya. Anda bisa kirimkan kepada kami kesaksian-kesaksian Anda. Sebab saya cuma bisa merasakan semua ini dengan iman. Sebab saya tidak melihat Anda, sekalipun Anda melihat saya. Anda bisa kirimkan lewat email, Facebook, Twitter, hotline yang tertera di depan Anda. Itu jalur komunikasi kita. Demikianlah waktu itu Tuhan memberitahu kepada orang yang baru saja disembuhkan dari sakit kusta. Itu nggak mungkin sembuh. Tetapi dia sembuh juga, karena tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan. Apalagi kalau dia mengasihimu. Kirimkan segera kepada kami. Perlihatkan dirimu kepada imam. Supaya ada korban syukur di dalam rumah Tuhan. Dan supaya juga apa yang Anda alami dimateraikan selama-lamanya. Berani bersaksi bagi Tuhan. Dan bukan cuma itu, perlihatkan diri kepada imam juga berarti pergilah ke dokter dan biarkan nanti dikonfirmasi, diverifikasi secara medis. Sebab apa yang Yesus lakukan selalu dapat lulus dari meja dokter. Selalu akan terbukti. Sebab Tuhan kita tidak bekerja di tempat tersembunyi. Dia adalah terang dunia. Dia selalu bekerja, mujizatnya selalu nyata. Dan saya percaya episode ini sudah memberkati Anda. Dan sudah tidak sabar bertemu dengan Anda kembali. Terimalah mujizat Anda setiap hari, bukan cuma hari ini. Sampai episode berikutnya, saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Dan setiap hari, Dia akan memberikan berkat-Nya yang baru dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Allah Roh Kudus, jamaah